seseorang menunjukkan channel atau videonya Profesor Dave yang menyerang Flat Earth. Di situ ada 10 poin ya. Nah, terus gue banget diminta untuk menanggapi. Ya, sebisanya ya, sebisanya. Kalau salah mohon maaf. Dari 10 poin itu kebanyakan kok soal flat earth konvensional ya, memang begitu. Yang sekarang dikenal oleh dunia adalah flat earth konvensional, di mana pusatnya adalah di kutub utara. Kalau gue banget kan di kutub selatan. Jadi secara tidak langsung video-video gue banget yang membahas tentang flat earth dengan pusat di kutub selatan itu udah sedikit banyak memberi jawaban kepada Profesor Dave. Dan ada satu challenge yang menarik juga dari Profesor Dave, yaitu ini kalau flat earth merasa benar, coba tunjukin deh you bisa menyumbang sesuatu bagi ilmu pengetahuan. Oh, justru di situ. Jadi kalau polanya globe itu kita akan bingung dalam soal menjelaskan gravitasi. Jadi Newton aja di demo oleh Einstein, terus Einstein di demo oleh Michio Kaku. Jadi nggak kelar-kelar nih urusan gravitasi yang merupakan basic core dari fisika modern ya. Itu paradigma beneran, itu sangat-sangat paradigmatik untuk fisika modern. Jadi begitu gravitasi ini terbukti nol, tidak ada wujudnya di dunia nyata, ya udah ambruk itu. Fisika modern ambruk. Karena memang dari awal gravitasi merupakan sesuatu yang diasumsikan belaka. Jadi mentang-mentang ada benda jatuh itu diartikan bumi yang menarik. Padahal enggak ada eksperimen yang menunjukkan hal demikian. Jadi Profesor Michio Kaku sampai ya istilahnya tutup kuping ya, sambil berdebar-debar ini kapan nih fisika modern crash ya, ambruk. Ya karena emang basicnya sudah hancur, ya bangunannya hancur ya, fondasinya hancur ya bangunnya ikut hancur. Ini cuma masalah waktu. Nah, alternatifnya ya flat earth dong. Flat earth yang ya ada istilah universal acceleration ya. Jadi bumi ini naik ke atas secara akselerasi. Tapi kalau gue banget kan lebih memilih bumi turun ke bawah, ya bergerak ke bawah secara deakselerasi. Jadi ini masalah periode aja. Dulu mungkin ya skemanya ya universal acceleration, terus ada periode berikutnya yaitu downward universal deceleration. Itu yang lebih mudah untuk menjelaskan benda jatuh ya seperti itu. Itu ramah dengan temuan-temuan dalam eksperimen ya. Kalau gravitasi kan itu ya nggak ada eksperimen yang mendukung, nggak ada. Itu asumsi aja ya. Nah sekali lagi tentang challenge dia Profesor Dave untuk kita menunjukkan bahwa kita bisa menyumbangkan sesuatu untuk ilmu pengetahuan, yaitu dia. Jadi selama ini menurut hemat gue banget, ilmu pengetahuan maju itu karena eksperimen, bukan karena teorinya. Kalau teorinya kan itu cuma dihafal tanpa bisa dibuktikan. Bahkan kalau diaduk dengan eksperimen ya rontok lah teori-teori itu.
Ya gimana mungkin komet itu dibilang ditarik oleh apa? Matahari, gravitasi matahari menarik komet. Ya kalau sekuat itu gravitasi matahari menarik komet dari ujung sono, begitu datang ke mampir doang terus caw, harusnya kan nabrak lah, namanya gravitasi, gaya tarik itu nabrak di mana-mana juga, gaya tarik akan menabrak antara yang ditarik dengan yang menarik, itu akan tabrakan. Jadi kenyataannya tidak begitu berarti komet itu ya benar pesawat angkasa. Itu sains purbakala itu benar, itu masuk akal, real itu. Jadi di sini dengan metode universal downward universal deceleration atau universal acceleration, ya apapun itu skemanya dari flat earth, dan itu lebih ramah dengan ilmu pesawat, ilmu dirgantara, ya, aeronautics. Itu lebih ramah, lebih mudah untuk menjelaskan kenapa pesawat bisa terbang. Kalau skemanya gravitasi bingung, itu saudara gue banget ya, itu bingung itu. Katanya insur itu sampai sekarang masih belum paham kenapa pesawat bisa terbang hanya dengan mengandalkan kecepatan. Jadi dikebut itu lama-lama juga naik sendiri tanpa ada rekayasa dari pilot. Itu mereka kan bingung itu kalau mereka yang jujur ya, insur yang jujur begitu. Tapi kalau yang kagak jujur kan ya menjelaskan secara sotoy gitu, bahwa itu karena sayapnya yang dirancang berdasarkan Bernoulli Principle, ya, di depan rada tebal. Lo itu nggak ada hubungannya, sayap itu nggak ada hubungannya, mau tebal mau tipis, terbang ya terbang aja, nggak pakai sayap sekalipun bisa terbang asal ada kecepatan. Dikebut aja itu lama-lama juga terbang. Mau bukti, tutup kaleng susu bentuknya bundar itu, coba dilempar ya terbang itu. Semakin kenceng lemparannya semakin naik. Nah loh, itu modal kecepatan aja itu. Nah inilah yang dimaksud dengan science flat earth. Justru flat earth itu skema yang sehat untuk ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan selama ini kan cuma diucapkan oleh fisikis ya. Ahli fisika itu mengucapkan teori-teori yang dengar pada puyeng, ya nggak ngerti. Dan mungkin si fisisi itu juga nggak ngerti, sama-sama nggak ngerti. Lantas kalau isinya pada bingung, itu apa yang bisa diharap gitu? Teori-teori abstrak yang tidak diklarifikasi, yang pendengar itu ngangguk-ngangguk aja, belagak ngerti kan, ngaku aja deh. Tapi kalau skemanya flat earth itu segalanya lebih mudah difahami secara gamblang. Kenapa pesawat bisa terbang? Ya karena baik universal acceleration maupun downward universal deceleration itu bisa masuk akal dengan mengebut. Itu nanti akhirnya kan bagian bawah dari benda yang ngebut itu, apapun itu, mobil pun bisa begitu, pesawat, mobil, apapun, pokok modalnya ngebut aja dah. Kalau ngebut itu akan naik sendiri. Kenapa? Karena dalam per detik itu muatan udara, volume udara yang mendorong ke atas itu lebih besar. Karuan aja jadi naik. Kalau pesawat dikurangi kecepatannya kan itu volume udara, massa udara per detik yang menumbuk bagian bawah pesawat
itu kan berkurang, maka ya pesawat akan turun. Sesederhana itu ilmu terbang, ya sesederhana itu, asal paradigmanya dibetulin dulu deh. Jangan bumi bulat, jangan bumi apa istilahnya solar system atau tata surya, jangan. Kalau dari awal udah salah, antum akan bingung untuk menjelaskan apapun itu yang ada di fenomena semesta. Fenomena fisika akan dijelaskan secara hafalan saja, tapi tanpa pemahaman. Mana mungkin sayap pesawat yang cuma seemprit itu bisa mengangkat badan pesawat? Itu kan teori Bernoulli. Patahlah. Yang benar itu seluruh badan pesawat di bagian bawah itu menjadi faktor kenapa pesawat itu bisa naik, karena dikebut. Semakin ngebut, semakin banyak udara yang menumbuk bagian bawah pesawat, dan akibatnya pesawat terdorong ke atas. Semakin kenceng ya semakin naik. Ya kan, kalau pilot itu ngebut, semakin ngebut lagi itu pesawat naik sendiri. Itu ilmu dari flat earth ya. Jadi nggak perlu sayap sendiri, itu jadi itu barang itu bisa terbang, nggak perlu pesawat, nggak perlu sayap. Itu pesawat model gue banget itu yang di blok di Kemenperin ya, belum ikut lomba tapi belum apa-apa udah di blok, entah kenapa itu. Itu pesawat model baru yang ya insya Allah itu bikin bangga Indonesia itu. Itu pesawat model baru yang nggak pernah ada tanpa sayap. Justru di situ akan lebih memudahkan pilot dalam menavigasi. Artinya hal-hal yang riskan bisa dikurangi, terutama ketika landing gitu kan. Karena mekanismenya mekanisme yang mirip helikopter juga, dan sekarang itu udah ada ya pesawat-pesawat yang model begitu. Nah, dulu nggak ada. Itu idenya dari mana itu? Boleh dapat sendiri atau itu repotnya kalau kita punya ide ditebar di internet tanpa didaftar ya. Tapi emang gaya gue banget begitu sih. Nggak usah daftar-daftarin, sebar-sebar aja. Ilmu disebar aja. Nanti juga ada yang nyolong. Ya, itu tapi nggak baik lah. Nyolong itu nggak baik. Nyolong ide itu nggak baik. Ini kita perlu bikin sistem tentang ide per idean lah gitu ya. Umpamanya kalau posting di sosial media itu udah otomatis terdaftar itu. Nanti kalau siapa yang memulai duluan, ya itu kan di search oleh search engine. Ini siapa yang pertama kali menemukan, itu bisa. Ya termasuk juga dulu orang bingung soal UFO. UFO itu teknologinya gimana? Maka orang-orang pada ngulik itu. Oh begini nih, ini anti gravitasi. Wah, jadi teori-teori dari sekolah dipakai. Ya nggak kena lah. Harusnya pakai teori flat earth. Teori flat earth itu ya akhirnya kembali hal sederhana aja. Apa? Ya teknologi UFO itu nggak beda dengan teknologi helikopter, cuman kitirannya aja nggak kelihatan, tapi kenyataannya ya begitu. Kalaupun bukan kitirannya, itu bisa juga elektromagnetik yang disembur ke bawah gitu ya kan, itu menghasilkan gaya ke atas. Apapun itu basicnya udah ada, jadi nggak heran lah. Tapi kalau cukuplah dengan teknologi helikopter, nggak usah muluk-muluk, udah jadi itu tuh barang. Kapal UFO jadi, pesawat UFO jadi dengan teknologi helikopter. Nggak usah anti gravitasi, gravitasinya sendiri juga barang yang nggak pernah ada kok disebut-sebut. Nah itu sumbangan anak flat earth tuh.
Tapi ya then again ya nggak pakai daftar mendaftar, ya sekedar di posting aja, akhirnya orang mulai bikin apa kayak Ehang itu bikin taksi terbang gitu kan, UFO tuh. Nah pertanyaannya, itu ide dapat dapat dari siapa itu, dapat sendiri apa nyolong? Ya udah, ya udah, seru nih. Oke ya, try this at home.